Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-127 tahun 2024, tanggal 6 Mei. Diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Injil Markus pada pasal 4, perikopnya ialah Yesus meneduhkan angin ribut. Kemudian dalam konten atau ayat intinya ialah ia pun bangun menghardik angin itu dan berkuasa kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Mengapa muncul ayat ini? Nah, ini yang menjadi kita bicarakan sekarang ya. Sebelumnya di siang hari Yesus mengajar pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya dengan banyak perumpamaan. Karena ini Danau Galilea, berarti dia ada di Galilea. Waktu Yesus menyampaikan perumpamaan dicontohkan seperti seorang penabur, kemudian lampu yang ditutupi tempayan, tentang benih yang tumbuh, dan tentang benih sawi yang kecil ya setelah tumbuh menjadi besar. Kemudian Yesus memakai perumpamaan ya, bila mengajar dengan orang banyak ya. Tetapi kalau ia sendirian dengan pengikut-pengikutnya, ia menjelaskan semuanya kepada mereka secara detail. Nah, setelah Yesus mengajar pada waktu sore hari, ia mengajak pengikut-pengikutnya untuk berlayar dengan memakai perahu. Mari kita berlayar ke seberang danau. Inilah ajakan daripada Tuhan Yesus. Yesus naik dan pengikut-pengikutnya pun naik ke perahu yang sama. Kemudian waktu berlayar, datanglah ombak yang sangat keras dan memukul-mukul perahu, dan air pun masuk perahu hampir penuh. Coba kita bayangkan, perahunya kemasukan air hampir penuh di buritan perahu. Jadi
Kalau istilah kapal itu ada haluan, ada buritan. Haluan itu adalah di depan, buritan di belakang. Jadi agak di belakang air yang penuh tersebut. Nah, Yesus sedang tidur, ya. Karena seharian ya telah mengajar tentang perumpamaan, ya, yang tadi, perumpamaan yang tadi. Nah, dan waktu Yesus tidur, kepalanya ya di atas bantal. Jadi dia tidur tenang, ya. Kemudian pengikut-pengikut membangunkan dia. Nah, ini nih pengikut-pengikut Yesus membangunkan dia. Berkata, "Bapak Guru, apakah Bapak tidak peduli kita celaka?" Wah, ini sudah merupakan suatu ketakutan yang luar biasa. Dan seolah-olah menganggap bahwa Yesus tidak peduli. Kenapa beliau ini kok tenang tidur? Kita sudah mau haram ini. Air, ombak, sudah penuh separuh perahu. Jadi mereka mengatakan, apakah Bapak tidak peduli kalau kita celaka? Ini pertanyaan daripada pengikut-pengikutnya. Nah, Yesus bangun, ya. Lalu, ya, dengan kuasanya Yesus membentak angin itu dan berkata kepada danau, ya, langsung, "Diam, tenanglah." Angin pun saat itu reda dan danau menjadi sangat tenang. Apa pesan moral dari perikop ini? Ya. Yesus berkata, "Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku?" Jadi ini masih dalam pembelajaran kepada pengikut-pengikut Yesus untuk menanamkan, ya, kepercayaan yang hakiki kepada Tuhan. Nah, kemudian mereka berkata dalam diri mereka, ya, siapakah sebenarnya orang ini, ya, sampai angin dan ombak pun, ya, takluk kepadanya. Wah, ini dalam diri pengikut-pengikut itu memang masih ada keraguan, ya. Mereka masih belum yakin benar kalau Yesus itu adalah Tuhan, utusan daripada Bapa. Mereka masih bertanya, siapa, ya, sebenarnya orang ini sampai angin dan ombak pun, ya, dibuatnya reda, ya. Masih tanda tanya. Nah, kemudian dalam perikop lain, ya, jadi memang inilah, walaupun sudah bersama mereka Yesus, mereka masih ragu. Apalagi kalau kita tidak bersama dengan Yesus. Wah, ini menjadi tantangan ini, ya. Mereka sudah bersama tapi masih takut, ya. Nah, kemudian dalam bacaan pagi, ya, yaitu Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai 2, Tuhan berjanji akan menyelamatkan umatnya. Jadi dalam kitab Zakaria ini Tuhan berjanji menyelamatkan umatnya. Nah, tadi masih ada keraguan
di dalam diri manusia atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam perikop bacaan pagi, kita lihat dulu bacaan malam ya. Nah, kita lihat bacaan malam, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26. Ya. Perikopnya adalah Yesus mendoakan pengikut-pengikutnya. Yesus mengatakan, tiba saatnya, waktu tertentu, saya tidak lagi bicara hiasan atau perumpamaan, tapi akan bicara terus terang kepadamu tentang Bapa. Wah, ini jadi di sini ada semacam peneguhan ya. Kalau tadi ada keraguan dalam diri pengikut-pengikut Yesus, sekarang diadakan peneguhan. Saya tidak bicara lagi kiasan-kiasan, tapi terus terang bicara tentang Bapa dan saya. Nah. Kemudian dikatakan oleh Yesus, percayalah kepada aku dalam diri Allah, ya, dan percaya kepadaku, aku datang, dan Allah. Nah, jadi percaya kepadaku, aku datang, ya, dan Allah. Lalu pengikutnya berkata, sekarang Tuhan bicara terus terang dan tidak pakai kiasan lagi. Nah, dan kami telah yakin Tuhan datang dari Allah. Nah, jadi tadi Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, aku datang dari Allah. Nah, sekarang Tuhan bicara terus terang dan tidak pakai kiasan lagi. Dan kami telah yakin Tuhan datang dari Allah. Nah, di sini pengikut-pengikut Yesus sudah mulai ada kesadaran diri. Dan mereka sudah percaya kalau Yesus itu datang dari Allah. Nah, kemudian Yesus menjawab, ya, jadi percayalah kalian sekarang. Nah, terus dia berpesan, ingat, ya, saatnya akan tiba, malah sudah datang. Kalian akan dicerai-beraikan dan kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya, artinya mereka bisa saja berpisah dengan Yesus dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Artinya bukan satu rumah. Ya. Nah, tetapi ya, Yesus mengatakan, ya, aku tidak sendirian kalian tinggalkan. Nah, karena waktu mereka pulang ke rumah masing-masing, Yesus tinggal sendirian. Tapi Yesus mengatakan, aku sendirian. Nah, tapi aku tidak sendirian, dia bilang. Sebab Bapa bersama aku. Nah, itu kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Jadi peneguhan Yesus bahwa dia tidak sendirian tapi bersama dengan Bapa supaya kalian mendapat sejahtera, katanya. Nah, di dunia kalian menderita. Nah, ini pernyataan Yesus karena pada saat ini Yesus ini hampir ditangkap ya oleh Yahudi. Ini sebelum ditangkap. Nah, dia bilang, di dunia kalian menderita,
Tetapi tabahkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana ya Yesus mengalahkan dunia? Yaitu kita sudah bahas pada waktu yang lalu ya. Dunia ini adalah kuasa iblis. Kematian kuasa iblis. Tapi kehidupan adalah kuasa Allah. Maka role model bagi kita bahwa Yesus mengalahkan dunia. Dia mati dikuburkan. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah dikatakan Yesus, dia sudah mengalahkan dunia. Jadi ini kita pun harus bisa mengalahkan dunia. Kalau kita mati, jaminannya harus bangkit. Yaitu life after life, ya kan? Hidup setelah hidup di News of Jerusalem. Nah, kembali kepada perikop, ya. Yesus mendoakan murid-muridnya. Nah, setelah Yesus ya menyampaikan semua itu, dia menyengadah ke langit kepada Bapa, ya. Dia berdoa. Bapa, sampai waktunya agungkanlah anakmu, ya, supaya anakmu pun mengagungkan Bapa. Bapa sudah memberikan kuasa atas dunia ini kepada anakmu, supaya mereka dapat hidup sejati dan kekal. Dan mereka mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Wah, ini supaya hidup kekal dan sejati, ya. Nah, kalau hidup kekal dan sejati itu di mana? Ya. Nah, setelah Yesus mengalahkan dunia, dia bangkit, ya, dan berada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, selama di dunia ini dia 40 hari, nanti ya tanggal 9 kita akan rayakan kenaikannya ke surga. Dia naik ke surga, berada di sebelah kanan Bapa. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan tadi ya, Bapa sudah memberikan kuasa atas dunia ini kepada anakmu, supaya mereka dapat hidup sejati dan kekal, dan mereka mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Hidup sejati yang kekal di News of Jerusalem. Kalau di dalam Mazmur kita lihat yang lalu bacaan malam ya, bahwa Daud mengatakan, hai Jerusalem, pujilah Tuhan hai Jerusalem, pujilah Tuhan hai Sion. Nah, jadi kenapa dikatakan? Karena Sion sudah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat kediamannya selama-lamanya. Sion itu di mana? Itu berada di Yerusalem, ya, di Israel. Nah, ditetapkan selama-lamanya. Dan kalau nyanyian kita orang Batak itu, O Sion nauli tongam doho alaman musere. Wah. Jadi ditetapkan Sion, ya, tempat Allah selama-lamanya, itu adalah the News of Jerusalem. Jadi Jerusalem yang baru. Alaman musere, jalan rayanya emas murni, ya. Kemudian di tengah kota mengalir air bersih. Dan di pinggir air yang bersih itu tumbuh pohon, ya, yang rindang sekali dan berbuah setiap bulan. Dan itu dimakan gratis. Dan di sana, di tahta kerajaan sana, Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berkuasa. Inilah yang dinubuatkan kepada Nabi Daud, kepada Daud, ya, Raja Daud, bahwa dia
akan berkuasa selama-lamanya. Maka Pontius Pilatus juga menulis, Yesus Nazaret, Raja Israel. Nah, sekarang dia raja daripada seluruh makhluk dan dunia, dan selama-lamanya kerajaannya. Itulah Sion atau the news of Jerusalem. Nah, jadi tadi dikatakan di sini bahwa ini adalah pengarahan Yesus sebelum dia ditangkap. Artinya ini terakhir nih pengarahan ini ya, bahwa dia mendoakan murid-muridnya. Nah, kemudian Yesus mendoakan murid-muridnya. Setelah Yesus menyampaikan semua itu, dia menyengadah ke langit. Inilah Bapa, sekarang sampai waktunya. Anugerahkanlah anakmu, agungkanlah anakmu, supaya anakmu pun mengagungkan Bapa. Agungkan supaya, jadi agungkan itu maksudnya itu diberikan kebangkitan pada saat dia dibunuh, disalibkan. Itu yang namanya agungkanlah anakmu. Sana larinya ya. Kemudian Bapa sudah memberikan kuasa atas dunia kepada anakmu, supaya mereka dapat hidup sejati dan kekal. Nah, itu tadi hidup sejati yang kekal. Jadi the news of Jerusalem ya. Nah, kemudian dalam ayat 24 sampai 26 dalam perikop Yohanes pasal yang 17 dikatakan, Bapa, aku ingin supaya mereka ada bersamaku di tempat aku berada. Jadi Tuhan menginginkan kita bersama dia di tempat dia berada. Nah, supaya mereka melihat keagunganku, yaitu keagungan yang Bapa berikan, karena Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi ini memang sudah dikatakan sebelum dunia ada ya, Yesus memang sudah bersama Allah. Jadi artinya supaya kita bersama di tempat dia, katanya ya, tadi di sini dikatakan supaya mereka melihat keagunganku, yaitu keagungan yang Bapa berikan. Nah, kemudian Bapa, aku ingin supaya mereka ada bersamaku di tempat aku berada. Setelah Yesus naik ke surga, dia ada di sebelah kanan. Dia berada di the news of Jerusalem. Kita tidak tahu, mungkin the news of Jerusalem itu sudah tercipta ya, tapi belum diturunkan kepada dunia, atau kita belum tahu apakah kita setelah mati melihat Yerusalem yang baru ya. Kita halau alam ya. Tapi kita yakin the news of Jerusalem itu ada yang 2400 km kubik. Apakah sudah tercipta sekarang? Ya, bisa saja. Mungkin sudah ada, tapi kita tidak melihat. Dan kita melihatnya setelah kita ya mati. Makanya tadi Yesus mengatakan ya, aku sudah mengalahkan dunia, menaklukkan dunia. Artinya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang mematikan di dunia ini sudah ditaklukkan. Dia mati disalibkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Itulah dikatakan dia menaklukkan. Kemudian dia naik ke surga. Setelah 40 hari memberikan penjelasan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian ayat yang ke-26 lanjutan ya. Dikatakan, Bapa yang adil, dunia tidak mengenalmu. Ya. Dunia tidak mengenalnya. Bapa yang adil itu dunia tidak mengenal dia kan. Nah, tetapi aku mengenal Bapa. Tapi Yesus mengenal Bapa, tahu persis dia ya. Nah, dan orang-orang ini tahu. Jadi artinya kita semua tahu kalau Bapa mengutus Yesus. Nah, jadi kita semua sudah tahu dan yakin kalau Bapa mengutus Yesus. Maka sekarang
tidak mungkin lagi kita mengatakan tidak mengenal dia. Pasti kenal dia. Mengapa? Karena sudah datang sendiri. Utusan Bapa dari surga sudah datang sendiri ke dunia. Supaya kita kenal sama dia. Nah, aku sudah menyatakan nama Bapa kepada mereka. Dan aku terus berbuat begitu. Supaya kasih Bapa kepadaku tetap di dalam hati mereka. Dan aku bersatu dengan mereka. Nah, jadi inilah enaknya sekarang ya, bahwa Yesus sudah mengatakan kepada manusia ya, nama Bapa kepada mereka, dan aku terus berbuat begitu, dan terus berbuat. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku tahu apa rencana Bapa, dan Bapa juga tahu apa rencana aku. Jadi masih ragukah kita kalau Yesus itu sama dengan Allah? Tidak ada keraguan. Nah, kepada siapa yang masih ragu-ragu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ini sangat-sangat merugikan diri sendiri. Ya, sangat merugikan. Di sini sudah jelas. Jadi, dan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, sudah ada. Ya, Allah. Loh, sebelum dunia ada siapa? Allah, Yesus. Karena Allah yang menciptakan dunia. Nah, kalau dikatakan sebelum dunia ada, aku sudah ada, ya dia. Nah, cuman itulah ya, orang kita dunia ini memang seolah-olah menganggap bahwa Yesus itu bersandiwara. Dia sudah mengatakan terus terang, cuman kita tidak mengerti ya. Nah, artinya sandiwara itu tidak mengatakan terus terang aku adalah Allah, tidak. Tapi dia mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu apalagi kesaksian kita. Jadi saya minta kepada semua makhluk manusia yang ada di dunia ini, percayalah kepada Yesus ya. Karena dia sudah mengatakan dalam Yohanes ya 16 ayat 4, akulah hidup dan jalan. Akulah jalan dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak seorang pun yang masuk dalam kerajaan surga. Ini jelas ya. Jangan ragu lagi. Nah, itu yang saya katakan, jangan ragu lagi. Nah, jadi kalau dalam bacaan pagi tadi ya, kita lihat dalam Zakaria ya, bacaan pagi pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 2. Nah, Tuhan berjanji akan menyelamatkan umatnya. Nah, ini ada kaitannya dengan permintaan pasal Injil Markus pasal 7 ayat 7. Mintalah akan diberi. Carilah akan mendapat ya. Ketuklah pintu akan dibuka. Nah, jadi di sini dikatakan ya, bila musim semi, artinya musim semi ini artinya hujan tidak datang ya. Mungkin panas tidak begitu panas, tapi musim semi ya. Nah, mintalah hujan pada Tuhan ya. Maka Tuhan ya akan mengumpulkan awan mendung. Jadi awan mendung itu dikumpulkan oleh Tuhan ya. Dan menurunkan hujan sehingga ladang-ladang menjadi hijau. Nah, ini. Jadi mintalah akan diberi. Doa pada kemarin dalam khotbah minggu itu jelas ya. Mintalah kamu akan mendapat. Nah, bila orang-orang memiliki suatu menyembah berhala, nah, ini ada anjuran. Kalau ya orang-orang memiliki sesuatu ya kepada berhala, memiliki sesuatu artinya ada yang namanya penyembahan berhala ya. Dan juga para peramal. Dan jawaban-jawaban mereka dikatakan adalah dusta serta omong kosong belaka. Nah, jadi di sini sudah ingatkan, artinya supaya tetap manusia itu menjaga diri. Dan ini kita lihat ya, raja-raja Israel
yang menyembah berhala itu tidak ada ampun. Ya. Di mana buktinya kita lihat? Waktu Musa membawa bangsa Israel dari Mesir dan berada di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Harun mengumpulkan emas, menciptakan lembu, ya, emas untuk disembah mereka. Karena Tuhan 40 hari di Gunung Sinai untuk mengambil firman Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Wah, Allah sangat murka, marah sekali. Ya. Musa katanya, kumpulkan mereka, akan saya hancurkan semuanya mereka katanya, karena menyembah berhala. Jadi Musa berpikir ini, ya Musa juga memang manusiawi juga dia ya. Nah dia katakan, Tuhan, kalau kau hancurkan mereka, apa kata dunia? Apa kata Mesir? Dibawa bangsa itu ke gunung untuk dibunuh. Itulah kata-kata daripada orang Mesir. Nah, jadi memang dengan Allah kita perlu negosiasi ya, perlu negosiasi ya. Nah, dan kita juga pernah lihat Raja Hizkia, hari ini kamu mati, udah ada SK turun, harus mati hari ini. Tapi dia berdoa, berlutut, Tuhan katanya, berikan lagi kesempatan. Saya sangat menyesal atas semua perbuatanku itu. Apa yang terjadi? Oke, kamu ditambah 15 tahun lagi, baru mati. Jadi jelas semua. Kalau kita sudah bicara dengan Tuhan, semua jelas, tidak ada yang disembunyikan, terang benderang semua. Nah, tadi waktu Musa menyembah berhala yang dipimpin oleh Harun, apa yang terjadi? Nah, tadinya mau dimusnahkan semua, tapi karena Musa mengatakan, apa kata dunia? Tuhan, apa kata dunia? Karena Musa juga sudah capek dari Gunung Sinai sendirian 40 hari ya. Terus kalau dimatikan semua bangsa ini, terus tinggal Musa sendirian, mau apa? Nah Musa mau jadi apa kalau dia sendirian? Kalau semua dimatikan yang menyembah berhala ya. Ini pikiran Musa ini ya. Jadi akhirnya Musa mengatakan seperti itu. Akhirnya Allah merubah ya. Jadi Allah anytime bisa merubah keputusan yang sudah diputuskan, asalkan kita bisa berpengalaman dengan Allah, experience with God. Berpengalaman dengan Tuhan. Nah, jadi begitu Musa mengatakan usul kepada Tuhan Allah, langsung dikatakan, Musa, kumpulkan mereka. Dan siapa yang menyembah berhala, siapa yang menyembah aku, kumpulkan. Yang menyembah aku hidup, yang menyembah berhala matikan semua. Pokoknya tidak peduli adik, bapak, istri. Kalau istrinya menyembah berhala, dia menyembah Tuhan, matikan istrinya. Tidak peduli, ya. Semua. Ada saudaranya, pamannya, tulangnya, ya. Di situ misalnya, kakaknya, namborunya. Kalaupun itu saudara kandung, kalau dia menyembah berhala, matikan. Tuh, nggak ada ampun. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya. 3.000 orang pada saat itu meninggal. Dibunuh, baik itu adiknya, baik itu istrinya, maupun saudaranya. Kalau menyembah berhala dibunuh. Jadi yang membunuh yang tidak menyembah berhala, menyembah kepada Tuhan. Nah, itu dengan kuasa Tuhan. Nah, inilah penyelamatan bangsa Israel. Dan dikatakan tadi Tuhan bahwa jangan percaya kepada berhala ya, dan peramal-peramal. Mereka itu omong kosong. Jadi kalau ada kepada kita sekarang menjanjikan yang berhala-berhala atau peramal-peramal, oh nanti kamu begini, kamu akan naik pangkat, udahlah ini begini, berikan ini, itu omong kosong, tidak ada artinya. Lebih baik kita berpengalaman dengan Tuhan, cukup ya. Tuhan, apa yang mau saya kerjakan, apa yang mau saya buat ya, kita harus berpengalaman dengan Tuhan ya. Nah, dan kemudian Tuhan sangat marah dan murka kepada raja-raja Israel yang menyembah berhala. Nah, ada tetapinya, ya. Jadi raja-raja yang menyembah berhala, dia murka. Ada tetapinya. Tetapi kata Tuhan ya, penduduk Yehuda adalah milikku. Nah, penduduk Yehuda, nah kalau dulu memang masih Yehuda, tapi sudah dibagi kedua kerajaan.
Yehuda dan Israel. Jadi di sini Yehuda dan Israel adalah milikku, milik Tuhan. Ya, artinya keturunan Yakub, ya. Nah, dan aku Tuhan Maha Kuasa akan memelihara mereka. Wah, ini enak nih jaminan nih penyelamatan itu, ya. Jadi akan memelihara mereka. Nah, itulah janji Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, karena dia adalah milik Tuhan. Pertanyaan sekarang, bisakah kita milik Tuhan untuk dipelihara oleh Tuhan dan untuk hidup setelah kehidupan sekarang, Yerusalem yang baru? Mari kita jawab masing-masing dan sesuai dengan iman kepercayaan kita. Maka setiap orang yang meninggal selalu dikatakan, terimalah dia Tuhan di sisimu sesuai dengan amal ibadahnya waktu di dunia. Jadi kesempatan hanya di dunia ini kita berbuat. Kalau sudah meninggal tidak ada kesempatan lagi. Jadi jangan sampai mau dikatakan oleh orang, ya, kita bisa masih mendoakan orang tua kita supaya diterima. Tidak bisa lagi. Tidak ada hubungan orang meninggal dan yang masih hidup. Tidak ada hubungannya. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Ibadahnya sudah selesai. Tidak perlu lagi kita doakan supaya masuk surga. Tidak, ya, tidak. Nah, karena di dunia inilah tugas kita yang sebenarnya, ya, ditiki parasian. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu dari perikop pertama tadi, adanya keraguan para pengikut Yesus waktu di perahu, ya. Dan keraguan itu dimunculkan mereka dengan sendirinya, siapa orang ini, kata. Jadi masih ada ragu. Nah, kemudian diteguhkan oleh Yesus, ya, hati mereka dalam perikop bacaan malam Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26. Dia didoakan Yesus supaya bersatu dengan Tuhan Allah. Nah, kemudian janji Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dengan memberi hujan. Jadi sudah ada janji Tuhan untuk menyelamatkan umatnya karena kita adalah miliknya. Seperti tadi dikatakan kepada Israel, kalau raja-raja menyembah berhala, Allah akan murka kepada mereka. Tetapi penduduk Yehuda dan Israel adalah milik Tuhan, akan dipelihara. Nah, dan sekarang kembali kepada kita, apakah kita benar-benar milik Tuhan atau bukan? Apakah kita bercita-cita untuk hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru, yang sudah ditentukan Tuhan bahwa Sion adalah tempat kediamannya selama-lamanya, bukan sementara. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus dapat berbuat dengan baik, dengan menenangkan angin, dan danau pun tenang, sehingga mereka semua dapat kembali, ya, berlayar. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini bisa menguatkan iman kita untuk tetap setia, ya, dan loyal kepada Tuhan dari segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.